sahabat UT Bandung, ketemu lagi dengan kami di acara Ngobras, ngobrol asik seputar UT Bandung. Perkenalkan saya Fili Putri yang akan menemani kalian hari ini, dan Bapak Zulham Adami di acara Ngobras, ngobrol santai seputar UT Bandung. Halo Pak Zulham, Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Fili. Betul, alhamdulillah. Dan Bapak Zulham ini merupakan manajer layanan pembelajaran di Universitas Terbuka Bandung. Hari ini kita akan membahas tentang layanan pembelajaran di UT Bandung. Nah, ada apa sih nih Pak Zulham? Kira-kira sekarang kita ini sedang asik tutorial ya Pak Zulham. Tapi kita akan mengedukasi seluruh sahabat UT Bandung yang dimanapun berada tentang definisi kuliah di UT Bandung itu seperti apa sih Pak? Ya, definisi kuliah di UT Bandung. Ini kita informasikan kepada teman-teman yang udah jadi mahasiswa UT maupun yang belum jadi mahasiswa UT. Nah, definisi kuliah di UT Bandung atau definisi kuliah di UT ini sebenarnya teman-teman atau mahasiswa yang udah melakukan registrasi mata kuliah, kemudian sudah menerima bahan ajar, kemudian mengikuti layanan bantuan belajar sampai nanti akhir mengikuti ujian, kemudian menerima hasil ujian. Nah, itu yang disebut dengan kuliah di UT. Kalau dia nggak registrasi, bisa dibilang kuliah di UT nggak? Bisa aja, tapi statusnya tidak aktif atau cuti gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah merasa mendaftar, meregistrasikan mata kuliah, jangan lupa. Berarti teman-teman semua atau sahabat UT dimanapun Anda berada, berarti sudah menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Bandung. Nah, kalau misalkan di UT sendiri ini, itu kan menjadi bagian mahasiswa Universitas Terbuka, harapan dari Universitas Terbuka itu menciptakan mahasiswa yang seperti apa sih Pak Zulham? Ya, kalau kita di Universitas Terbuka ini kan berbeda ya dengan mahasiswa yang lain. Apa sih bedanya? Sebenarnya ada satu kata kuncinya, yaitu mandiri. Apa maksudnya mandiri di sini? Mandiri di sini maksudnya adalah teman-teman mahasiswa atau sobat UT ini menggunakan inisiatifnya sendiri, kapan mau belajar, kapan harus kerja, kapan harus healing gitu. Jadi yang menentukan mahasiswa sendiri, memunculkan inisiatif untuk belajar, itulah yang diharapkan ketika menjadi mahasiswa UT. Kan banyak nih mahasiswa kalau mau kuliah harus lihat jadwal dulu, kapan sih mata kuliah ini, hari apa gitu. Nah, kalau di UT itu bedanya mahasiswa bisa tentuin sendiri tuh dia mau belajar habis subuh kah, habis isya kah gitu, atau kapanpun. Oh begitu ya Pak Zulham, bener banget ya. Kalau di UT ini sedikit unik kalau dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain atau universitas-universitas yang lain, tentunya akan berbeda. Betul. Mahasiswa di sini dituntut mandiri ya. Iya. Bener harus belajar sendiri. Terus beda banget lah kalau teman-teman datang ke kampus hanya pengen tahu apa sih pengertian, misalkan dari akuntansi, pengertian akuntansi itu apa sih gitu ya Pak Zulham. Nggak dapet banget ya kalau di UT kuliahnya seperti itu, nggak seperti itu ya Pak Zulham. Iya, jadi memang harus inisiatif sendiri, kapan bener harus buka bukunya gitu, kapan harus lihat YouTube misalnya, kapan banget harus kita belajar, membaca. Jadi datang ke kelas itu tidak dalam kondisi fitrah ya Pak Zulham ya. Iya, harus sudah punya dasar ya, harus sudah bawa bekal. Bener, bekal ya. Jadi di dalam kelas itu nanti tuh bukan membahas pengertian akuntansi atau pengertian hukum, tidak seperti itu ya Pak Zulham. Tapi di situ di dalam kelas itu kita langsung tiktokan, mengeluarkan beberapa ide. Bener gak sih Pak Zulham? Kayak gitu? Jadi kita udah bawa bekal yang kemudian nanti jadi bahan diskusi di dalam tutorial. Oke. Keren banget gak sih sahabat UT? Nah, kira-kira nih Pak, kita sudah mandiri, bukan berarti dilepas sendiri ya Pak Zulham, seperti burung merpati gitu ya. Terbang bebas gitu, tidak seperti itu. Karena kita di sini ada beberapa layanan ya yang bisa teman-teman manfaatkan itu. Bagaimana nih Pak Zulham, layanan apa saja kira-kira? Ya baik, tadi kan udah disampaikan di awal bahwa harapannya mahasiswa UT itu adalah mahasiswa yang mandiri. Apa yang disebut dengan mandiri itu yaitu menggunakan inisiatifnya dalam belajar. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Bu Fili,
Kan nggak mungkin nih mahasiswa nih belajar mandiri aja terus dilepas tiba-tiba ujian gitu ya. Nah di kita itu ada layanan belajar namanya, ada macam-macam layanan belajar di mana layanan belajar itu disesuaikan oleh kesibukan mahasiswa masing-masing. Jadi ada yang pertama itu namanya tutorial online. Tutorial online, oke. Kita tutorial online ini medianya adalah e-learning atau LMS. Itu jadi pembelajarannya berbasis website. Kemudian yang kedua adalah tutorial juga, tutorialnya tatap muka. Nah tapi medianya memang yang kita pakai ini ada dua macam, ada yang di dalam kelas, ada yang menggunakan media virtual kayak Zoom gitu ya, tapi kita pakainya rata-rata itu pakai aplikasi Microsoft Teams. Sama kayak di kelas, jadi yang tatap muka itu ada dua macam, ada yang di dalam kelas, ada yang di virtual tadi. Bedanya hanyalah tempatnya aja, waktunya sama. Jadi tutor dan mahasiswa ini bertemu dalam satu waktu, tapi tempatnya yang beda kalau online. Tapi kalau yang tatap muka tempatnya sama di dalam kelas. Gitu. Jadi tadi yang pertama adalah tutorial online, yang kedua tutorial tatap muka atau tutorial webinar yang virtualnya. Kemudian kalau teman-teman memang nggak sempat buat tutorial tatap muka, nggak sempat tutorial online, nggak sempat, masih ada layanan bantuan belajar lagi namanya tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah. Ya, kalau teman-teman lihat tuh di kalender akademik, tugas 1 itu mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, tugas 2 tanggal berapa sampai tanggal berapa, gitu. Jadi ada 3 layanan bantuan belajar. Yang pertama adalah tutorial online, kemudian tutorial tatap muka atau tutorial webinar. Yang ketiga adalah tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya Pak Zulham. Walaupun mandiri tadi bukan berarti terbang bebas seperti burung merpati, tapi kita di sini di Universitas Terbuka Bandung ada beberapa layanan yang bisa diikuti dan dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua. Betul. Benar ya Pak Zulham ya. Nah, di sini kalau tadi Pak Zulham berbicara tentang kuliah online ya. Kita itu berbeda jarak berarti ya, berbeda jarak, kita tidak berada di satu ruang yang sama, tapi kita dipersatukan dalam ruang virtual gitu ya. Jauh di mata, dekat di hati ya, Pak Zulham ya. LDR ya. Iya benar, dan kita menatap langit yang sama nih teman-teman sahabat UT ya. Nah, sudah sahabat UT mengikuti layanan pembelajaran, kemudian tahap akhirnya nanti itu adalah ya ada yang namanya ujian akhir ya Pak. Iya. Nah, kira-kira nih Pak Zulham, proses penilaian itu seperti apa sih? Nah ini menarik ya teman-teman. Jadi tadi layanan bantuan belajar tadi yang namanya tutorial online, tutorial tatap muka atau tugas mata kuliah itu sebetulnya ada atau dihadirkan untuk memacu teman-teman supaya belajar lebih giat lagi. Kenapa? Supaya belajarnya nggak dari bahan ajar aja, tetapi dengan 3 layanan tadi. Nah 3 layanan ini tentunya tidak akan membebani ujian akhir. Jadi justru nanti akan menambahkan nilai akhir. Menambahkan nilai. Saya nggak selesai nih tutorial online-nya, 1 tugas kelewat, gimana nanti saya masih bisa ikut ujian apa enggak? Untuk kampus-kampus yang lain konvensional gitu, dia ada batasan misalnya berapa kali ikut kuliah, kalau nggak ikut nanti nggak bisa ikut ujian gitu kan. Kalau di kita tetap bisa ikut ujian dan tutorialnya itu hanya sebagai penambah nilai dengan syarat, dengan catatan. Nah ini yang penting teman-teman pahamin, bahwa nilai tutorial, nilai tatap muka, tugas mata kuliah tadi itu baru bisa berkontribusi terhadap nilai akhir kalau kalau hasil ujiannya itu benernya minimal 30%. Jadi kalau kita ada 45 soal misalnya pilihan ganda, itu setidaknya harus benar 14 dulu. Minimal 14 ya. Ya, kalau benar 14 soal baru nilai tutorial atau nilai tugas mata kuliah tadi bisa menambahkan nilai ujian untuk nilai akhir. Nah, tapi kalau dia nggak bisa menambahkan, misalnya dari 45 soal benernya cuma 10, ya nilai tutorialnya hangus gitu, atau tidak dapat berkontribusi terhadap nilai akhir. Nah benar ya sahabat UT, jadi teman-teman atau sahabat UT semua itu harus tahu nih, jangan sampai nanti ada kekecewaan ya, ada rasa kecewa. Jadi tidak boleh ya
kuliah di Universitas Terbuka Bandung, akhirnya teman-teman menjadi kecewa. Tidak ada kecewa di antara kita kalau teman-teman semua menyaksikan materi hari ini. Kenapa? Tadi layanan pembelajaran yang diberikan oleh Universitas Terbuka Bandung itu bisa berkontribusi, ya, ingat ya teman-teman, itu bisa berkontribusi kalau nilai ujiannya gimana Pak? Benar 30%. Benar 30%. Iya. Garis bawahi. Benar 30% baru bisa berkontribusi. Tapi jangan ngerasa aduh saya sia-sia nih ikut layanan pembelajaran, kok nggak bisa berkontribusi sih dengan nilai akhir saya, itu gimana nih Pak Zulham? Ya, mindsetnya nggak gitu. Oh, nggak gitu ya? Jadi dibalik sebetulnya. Jadi tadi di awal saya bilang bahwa layanan bantuan belajar tadi kayak tutorial, TTM gitu ya, Tuton atau TTM atau TMK itu sebagai pemacu teman-teman buat belajar. Kalau teman-teman ngerjain tutonnya bener, nggak kopas, kemudian tatap mukanya juga beneran hadir, menyimak dengan baik, atau mengerjakan tugas mata kuliahnya dengan sungguh-sungguh, nggak pakai chat GPT misalnya, 30% itu kecil. Gitu. Jadi 30% itu teman-teman pasti bisa menyelesaikan ujian benar 30%. Gitu. Bener banget. Tapi kalau tutorialnya main-main misalnya, setiap tutorial tugasnya kopas dari Google, nanti yang rugi justru teman-teman sendiri. Ketika ujian nanti bakalan bingung nih, ini materi yang mana ya, karena main kopas gitu. Jadi bantuan belajar itu betul-betul disediakan supaya teman-teman siap menghadapi ujian sebetulnya. Ingat ya, siap menghadapi ujian. Jadi gimana sih kalau misalkan udah belajar sering ya Pak Zulham, gak mungkin juga kalau nggak ada yang nempel. Iya. Tapi kalau tutorial nilainya misalnya 100 terus nih, tapi hasilnya kopas gitu ya, nanti ujiannya juga nggak akan bisa jawab. 30% aja nggak bisa, pasti kemungkinan besar nggak lulus itu. Itulah sahabat UT pentingnya belajar mandiri di Universitas Terbuka Bandung. Nah Pak, kira-kira nih tips sukses belajar di UT Bandung itu seperti apa jadi nih Pak? Kiat belajar ya. Yeah. Nah sebenarnya kalau untuk belajar itu setiap orang punya gaya yang beda-beda. Ada beberapa mahasiswa yang bilang ke saya, Pak, saya tuh nggak bisa belajar sekaligus karena saya sambil bekerja. Saya tuh cuma punya waktu di pagi hari dan malam hari. Nah gunakan itu sebagai waktu belajar. Jadi teman-teman belajar mandiri di sini, belajar menggunakan inisiatif sendiri, yang nggak nunggu mood juga gitu. Karena belajar itu kan harus dirangsang sebetulnya. Usahakan teman-teman udah punya jadwal. Hari Senin saya mau belajar mata kuliah apa, hari Selasa mau belajar mata kuliah apa, gitu. Jadi jangan diborong di akhir nanti baru ngebut nih besok ujian nih, pelajarin semuanya. Ya teman-teman nanti pasti akan mabok ya istilahnya ya. Iya, benar. Jadi emang harus dicicil belajarnya, gunakan catatan-catatan. Jadi walaupun tidak di dalam kelas, nggak ada dosennya gitu ya misalnya, nggak juga kita harus nggak nyatet. Namanya belajar kita harus catat. Betul. Gitu. Jadi materinya dicatat, dipelajarin sehingga nanti ketika mau ujian kita tinggal review apa yang udah kita catat. Oh begitu ya Pak Zulham ya. Tips and trick belajar menjadi mahasiswa UT Bandung. Jadi benar-benar harus mandiri. Ingat ya teman-teman, itu harus mandiri dan manfaatkan semua layanan yang ada di UT Bandung. Jangan disia-siakan ya Pak Zulham. Jangan sampai nanti karena mandiri teman-teman sudah meregistrasikan mata kuliah, tiba-tiba anteng aja sendiri, tiba-tiba besoknya ujian, atau teman-teman yang lain udah wisuda ini tetap belajar. Itulah pentingnya kenapa sahabat UT mengikuti layanan pembelajaran di Universitas Terbuka Bandung. Nah Pak, kira-kira kalau Bapak boleh memberikan pesan gitu ya kepada seluruh sahabat UT Bandung untuk menyemangati mereka agar bisa tetap belajar mandiri, boleh Pak, disilahkan. Ya, teman-teman sekalian, kita belajar di Universitas Terbuka ini menggunakan pembelajaran jarak jauh. Kalau kita punya hubungan nih, pacaran misalnya, ini LDR. Jadi kita belajarnya LDR, jarak jauh. Nah apa sih intinya? Inti dari belajar jarak jauh itu jangan jauh juga dari komunikasi. Kenapa? Kalau orang punya hubungan, orang yang jarak jauh berhubungan, tetapi komunikasinya nggak jalan, maka nanti biasanya hubungannya jadi nggak baik. Nah, mahasiswa UT di sini teman-teman belajar jarak jauh
usahakan tetap ada komunikasi. Misalnya di UT Bandung ada pembimbing akademik, itu dimanfaatkan. Atau kalau misalnya lagi kebetulan lewat Cibiru gitu ya, mampir ke kantor UT Bandung, bilang sama security misalnya apa keperluannya, mau bimbingan akademik, mau bertanya-tanya, silahkan dimanfaatkan gitu. Yang dari Pangandaran kalau tiba-tiba lagi ke Bandung misalnya, ya mampir ke UT, ini kan kampusnya teman-teman nih, gitu. Jadi teman-teman manfaatkan layanan yang ada di UT, dari mulai tutorial online, kemudian bahan ajar digital, kemudian UT TV misalnya, teman-teman bisa belajar juga di situ. Dan yang paling penting adalah komunikasi. Karena apa? Kalau teman-teman tidak komunikasi, nanti bingung, loh kok udah ujian ya? Kok tugas satunya udah beres gitu. Iya, benar. Jadi teman-teman gunakan komunikasi. Kalau misalnya mau terlalu sibuk, ya udah gunakan fasilitas, misalnya komunitas-komunitas. Kan ada banyak tuh komunitas mahasiswa. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Teman-teman sahabat UT dimanapun Anda berada ya, kalau teman-teman tadi menyaksikan, insya Allah ya Pak Zulham, nilainya bisa bulat 4 ya Pak. Insya Allah. Banyak mahasiswa kita itu banyak yang IPK-nya 4 itu banyak. Luar Tapi biasa. memang tidak sedikit juga yang IPK-nya kecil gitu ya. Jadi memang tergantung dari individu masing-masing. Bener banget. Pokoknya intinya adalah belajar mandiri, fokus, ingat dengan tortornya ya Pak. Ya, Jadi, disiplin ya. Betul, disiplin. Apalagi nih Pak Zulham ya, jangan sampai anteng sendiri karena benar-benar mandiri akhirnya lupa dengan belajarnya, membacanya, baca bahan ajarnya ya Pak. Ya. Kalau semuanya sudah diikuti, insya Allah tadi kata Pak Zulham, nilai 4 di tangan teman-teman ya. Amin, amin. Bener ya, seru banget ya Pak. Ternyata mahasiswa UT itu ada sampai Pangandaran ya Pak. Iya, mahasiswa UT kan banyak sekarang ya. Luar biasa. Secara nasional itu kita udah di atas 550.000 yang aktif. Ya, artinya yang registrasi kemudian ikut pembelajaran itu udah 550.000 lebih. Kalau di Bandung sendiri itu kita kan dari mulai Purwakarta, Subang, Cimahi, Indramayu, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, terus ke sana ke Majalengka, ke Kuningan, Garut, Tasik, Ciamis, Pangandaran, itu semua mahasiswa UT Bandung. Luar biasa. Nggak tertarik nih buat teman-teman yang belum tergabung menjadi sahabat UT. Kita komunitasnya banyak loh. Oke Pak, 3 kata untuk mahasiswa UT Bandung apa sih nih Pak? 3 kata untuk mahasiswa UT Bandung. Yang pertama, mandiri, disiplin, dan cerdas. Mandiri, disiplin, dan cerdas. Untuk semua mahasiswa UT Bandung, jangan lupa untuk cari informasi seputar UT Bandung, follow sosial media UT Bandung dan layanan online kita, dan juga jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nantikan keseruan kita di episode selanjutnya. Kuliah di UT Bandung, kuliah fleksibel sesuai gayamu.